قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita tinggalkan pembahasan tentang Ustadz Riyad Bajri, karena memang pembelaan Ustadz Riyad Bajri terhadap bolehnya rokok yaitu hanya akal-akalan tok kaum muslimin, ya, nggak pakai dalil, ya, cuma akal-akalan tok kaum muslimin, ya. Makanya nggak perlu diteruskan lagi, kecuali ada video terbaru dari Ustadz Riyad Bajri yang masih terus membela, masih terus berusaha menghalalkan rokok, ya. Karena sudah jelas-jelas pembelaannya itu pembelaan yang sangat tidak rasional, ya. Masa bahaya rokok dibandingkan dengan bahaya gula, bahaya garam, bahaya kolesterol, bahaya, ya, macam-macam lah kaum muslimin, ya. Bahkan makanan-makanan, minuman-minuman itu disebut lebih berbahaya daripada rokok. Ini kan konyol kaum muslimin, ya. Jelas-jelas kalau makanan itu pada dasarnya zat-zat yang terkandung di dalamnya dibutuhkan oleh tubuh, sementara rokok enggak, ya. Dan meskipun snack, ciki-ciki, minum-minuman instan, ya, meskipun itu ada mudorotnya, ada bahayanya, besar pun bahayanya, tapi itu tetap ada kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh. Sementara dukhon nggak ada sama sekali. Ya, coba banyak perempuan yang nggak ngisep dukhon, nggak pernah sakit karena kekurangan dukhon, nggak pernah, ya. Jadi pembelaannya pembelaan yang konyol, ya, pembelaan yang konyol. Makanya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah menyebutkan, ya, kalau orang atau ustadz, ya, yang masih merokok, ya, jangan dikasih ngajar, ya, jangan sampai diambil ilmunya, ya, karena nggak waras, ya. Begitu juga dengan Ustadz Badrus Salam, ya, orang kalau masih ngerokok, ya, jangankan jadi guru, jadi imam sholat, jadi saksi saja ditolak kaum muslimin, ya. Jadi ya kita nggak perlu tanggapi lagi, ya, kecuali ada video terbaru yang dia masih berusaha untuk menghalalkan rokok, ya. Kali ini kita membahas kaum muslimin, ini ada orang-orang yang mengerjakan sholat, ya, tapi sholatnya ini, ya, sholat yang justru ini mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kaum muslimin. Ini rutinitas yang terjadi di setiap bulan Ramadan yang dikerjakan oleh orang-orang aswaja, ya. Bahkan ada satu konten kreator yang menyebutkan bahwa peringkat 3, ya, peringkat 1, 2, 3 sholat tercepat di dunia itu ada di Indonesia kaum muslimin, ya. Konyol nggak, ya? Coba lihat videonya kaum muslimin. Ini sholat yang paling laknat ini kaum muslimin. Kalian tahu nggak 3 rekor taraweh tercepat di dunia? Peringkat ketiga dalam kecepatan taraweh sementara ini masih dipegang oleh Ponpes Baitus Salam, Kecamatan Pagu, Kediri, Jawa Timur. Di mana dengan kecepatan hampir mendekati cahaya, pelaksanaan taraweh di Ponpes ini hanya membutuhkan waktu sekitar 12 menit. Sehingga jika massa badan kita berat, akan membutuhkan energi kinetik yang besar dalam taraweh ini. Peringkat kedua dalam kecepatan taraweh dipegang oleh Ponpes Mambaul Hikam, Blitar, Jawa Timur. Di mana dengan kecepatan setara dengan cahaya, pelaksanaan taraweh di Ponpes ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk 23 rakaat. Nah, adapun peringkat pertama dengan kecepatan tarawih yang tidak manu akal dan bahkan mungkin melebihi kecepatan cahaya adalah dipegang oleh Ponpes Al-Quraniyah Indramayu, di mana dengan jumlah rakaat 23, pelaksanaan tarawih di Ponpes ini hanya memerlukan waktu 6 menit coy, atau satu rakaatnya hanya butuh waktu 15 detik, sehingga energi kinetik yang kita butuhkan dalam tarawih ini harus 2 kali lipat dari peringkat yang ketiga. Gimana menurut kalian? Oh kaum muslimin, ya, sholat tercepat di dunia, ya. Urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3 ada di Indonesia kaum muslimin. Ini apa ini? Prestasi yang membanggakan atau membagongkan ini kaum muslimin? Yang jelas membagongkan lah. Ini prestasi apa? Sholat tercepat di dunia, ya. 3 peringkatnya, peringkat 3 pertama, 1, 2, 3 di Indonesia. Ini kan memalukan kaum muslimin. Negeri yang katanya isinya mayoritas muslim, ahlu sunnah wal jamaah,
Apalagi ditambah banyak walinya yang di Ormas sono tuh. Ya, banyak walinya. Yang walinya bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW setiap saat. Ya. Kemudian ada lagi yang sampai bisa mi'raj ke langit sehari 70 kali bertemu dengan Allah, ya. Tapi praktek sholatnya kok belangsak seperti ini kaum muslimin. Coba, ya. Pondok pesantren Baitus Salam Pagu Kediri, ya. 12 menit selesai 23 rakaat. Coba antum bisa bayangkan. Ya, 23 rakaat selesai dalam 12 menit. Ini artinya dalam 1 menit itu 2 rakaat selesai. Ya. Kemudian di Mambaul Hikam Blitar, Jawa Timur, kurang dari 10 menit 23 rakaat kaum muslimin. Kurang dari 10 menit. Ya. Dan yang lebih parah, Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Indramayu, 6 menit 23 rakaat kaum muslimin. 6 menit. Jadi 1 rakaatnya 15 detik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, coba kita lihat praktek sholatnya kaum muslimin, ya. Ini sholat bukan mendapat rahmat, tapi malah mengundang laknat ini kaum muslimin, ya. Ini Pondok Pesantren Baitus Salam Pagu Kediri, ya. Coba kita lihat videonya. Video yang diupload oleh channel YouTube Nur Channel ini memperlihatkan pelaksanaan tarawih kilat di sebuah pondok pesantren Baitus Salam Pagu Kediri. Sholat tarawih yang dilakukan dalam 23 rakaat itu hanya diselesaikan dalam waktu 12 menit saja, yang berarti hanya sekitar 34 detik dalam 1 rakaatnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alakum bitakatsur hatta zurtul maqabir kala sabata lahum nasma kala sabata lahum kala ta'lamun ni'man yakin tarawna al-jahim wala ta'lamun yakin wala tasaluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, coba kaum muslimin, ya, antum bisa bayangkan kaum muslimin, ya, bagaimana yang nomor 1 dan nomor 2, yang nomor 3 saja sholatnya seperti ini kaum muslimin, ya. Ini yang 23 rakaat selesai dalam 12 menit, ya. Sedangkan yang nomor 2 dan nomor 1, ya, kalau nomor 2 kurang dari 10 menit, ya, bisa jadi 9 menit, ya, 23 rakaat. Yang parah nomor 1, 6 menit 23 rakaat. Coba antum bisa bayangkan, ya. Yang paling lambat saja, ya, yang 12 menit, ya, selesai 23 rakaat, itu bacaannya saja seperti itu kaum muslimin. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Ya, bacaannya saja seperti itu. Bagaimana parahnya yang nomor 1 dan nomor 2, antum bisa bayangkan. Ya, coba. Ini sholat model apa kaum muslimin? Padahal sholat itu adalah amaliyah yang sangat mulia kaum muslimin. Ya. Bahkan sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang hamba. Ya, kalau sholatnya baik, maka seluruh amalan baik. Kalau sholatnya buruk, maka seluruh amalan ikut buruk. Lalu bagaimana kalau sholatnya seperti ini kaum muslimin? Ya. Nabi Muhammad SAW saja mengatakan bahwa sholat itu adalah amalan yang paling baik kaum muslimin. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, saddidu wa qaribu wa'lamu anna khaira a'malikumus sholah wala yuhafidhu alal wudu' illa mu'min. Ya, berlaku tepatlah sesuai dengan kebenaran. Berusahalah mendekati kebenaran dan beramallah, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat, dan tidaklah menjaga wudhu melainkan seorang mukmin, seorang yang beriman. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah memerintahkan berlaku tepatlah sesuai kebenaran, berusahalah mendekati kebenaran, dan kemudian beramallah. Disuruh oleh Nabi Muhammad SAW kita itu berlaku tepat sesuai dengan kebenaran. Ada hadis di mana Nabi Muhammad SAW melihat seorang sahabat yang sholat, tapi sholatnya cepat. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada orang tersebut untuk sholat, untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Orang tersebut sholat, ya, selesai sholat menghadap Nabi Muhammad SAW,
Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, fasolli fa innaka lam tusolli. Ya, maka sholatlah lagi, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai Nabi Muhammad SAW mengulangi 3 kali, ya, memerintahkan kepada orang tersebut untuk sholat. Dan kemudian orang tersebut mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku tidak bisa melakukan yang lebih baik daripada yang kulakukan ini. Maka ajarkanlah kepadaku bagaimana sholat yang benar. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan supaya dia itu menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan duduknya. Ya. Diperintahkan untuk tumak ninah, karena tumak ninah itu masuk ke dalam rukun sholat. Lah kalau sholatnya seperti itu, yang 23 rakaat selesai 12 menit saja secepat itu, lalu bagaimana yang 23 rakaat selesai dalam waktu berapa tadi? 6 menit. Ya. Itu sholat model apa kaum muslimin? Model apa? Ya. Itu sudah sama dengan mempermainkan ibadah kaum muslimin, mempermainkan sholat. Sholat itu sudahlah ibadah yang mulia, ibadah yang paling baik, ya. Dan sudah Nabi Muhammad SAW ajarkan caranya. Lah kok mereka malah mempermainkan sholat? Ini sholat yang seperti itu, ya namanya bukan mendapatkan rahmat. Itu justru mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada mereka kaum muslimin, ya. Mereka ini kalau dikritik yang seperti ini, yang mengkritik nanti disebut Wahabi. Ya, dasar Wahabi. Ya, dikritik, diluruskan. Justru orang yang mengkritik, orang yang meluruskan disebut Wahabi. Ini kan parah kaum muslimin, ya. Namanya orang belum mendapatkan hidayah kaum muslimin, ya. Kita doakan saja semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada mereka, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.